Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di modul persediaan. Nah, di modul persediaan ini, untuk level penggunanya ataupun user levelnya adalah operator dan juga approver. Nah, di sini transaksi terkait dengan persediaan itu cuma ada di jurnal buku besar akrual. Dia itu nggak masuk ke buku besar kas. Nah, contohnya di sini ada jurnal terkait dengan persediaan masuk dan persediaan keluar. Jadi kalau misalnya ada persediaan masuk kan berarti kita jurnal persediaannya di debit, karena kan dia masuk neraca ya. Jadi dia saldo normalnya tuh debit, terus sebagai aset gitu kan. Kalau misalnya ada persediaan keluar, berarti persediaannya nanti di kredit gitu. Jadi cuma di akrual aja, nggak ada basis kas. Selanjutnya jurnal modul aset. Nah, di modul aset ini penggunanya ada operator, validator, dan juga approver. Di sini sama kayak persediaan, dia tuh jurnalnya cuma di buku besar akrual aja. Jadi waktu kita peroleh BMN-nya, ataupun barang milik negara, atau KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Nah, nanti kalau misalnya ada barang milik negara itu ada perubahan gitu kan, ada koreksi-koreksi, itu juga di jurnal. Terus kalau misalnya barangnya itu dihapus, makanya dia cuma di akrual aja. Dia kan nggak ada terkait dengan kas kan, makanya cuma berbasis akrual di sini. Jurnal akrual aja maksudnya. Nah, terus selanjutnya ada jurnal modul piutang. Jurnal modul piutang itu kan juga dia terkait piutang ya. Utang piutang itu kan nggak menggunakan kas juga kan, makanya dia cuma ada di buku besar akrual aja, sedangkan buku besar kasnya nggak ada. Nah, user levelnya siapa? Penggunanya cuman operator aja. Jadi ini misalnya kita pencatatan piutang, berarti kita catat piutang pada pendapatan gitu kan. Terus misalnya pencatatan piutang saldo awal, itu nanti ada yang misalnya ada koreksi-koreksi gitu kan yang punya tahun lalu, tahun anggaran yang lalu. Terus settlement, terus penghapusan piutang, dan juga pengisian piutang. Jadi kalau misalnya kita lihat di jurnal-jurnal ini, dia tuh nggak ada yang berhubungan dengan kas, makanya jurnal itu jurnal aktual. Terus selanjutnya ada modul di GLP, ataupun di yang sekarang kita belajar ini kan. Nah, dia tuh penggunanya siapa? Level usernya itu cuman di operator aja. Dia tuh bukan cuman terkait jurnal umum, tapi dia juga terkait dengan jurnal penyesuaian gitu. Nah, di sini itu dia tuh ada berhubungan dengan buku besar akrual dan juga buku besar kas. Nah, buku besar kas ini khusus untuk Satker BLU. Kita lihat contoh jurnalnya ya. Nah, di sini kita lihat ilustrasi jurnalnya. Di sini kan dia saling menghapus gitu ya. Ketika misalnya, ini persis kayak Akpom dulu loh. Kayak akuntansi pemerintah. Misal kita terkait dengan persediaan atau aset nih. Begitu ada berita acara serah terima, kita jurnal kayak gini gitu kan. Nah, ini saling menghapus kan. Dia waktu serah terima kan kita catatnya persediaan pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah, di sini kan persediaannya tuh belum diregister. Terus pas diregister, nanti persediaan pada persediaan yang belum diregister. Nah, ini kan dia satu di debit, satu di kredit. Makanya saling menghapus. Makanya ini dihapus, gitu kan. Nah, terus nanti waktu ada SPP, kita catat beban pada belanja. Belanja yang masih harus dibayar. Nah, terus kita juga catat utang yang belum diterima tagihannya pada beban. Nah, beban ini nanti saling menghapus nih. Nah, di sini kan nih bebannya saling menghapus, utangnya juga saling menghapus ini tadi. Terus waktu ada SP2D, belanja ini nanti akan saling menghapus sama yang ini. Nah, jadi intinya apa? Waktu nanti pembelian aset itu jurnalnya intinya cuma ini, cuma persediaan pada dikel gitu. Dikel nih itulah yang ada di kas gitu kan. Nah, ini kan dia secara akrual nih, baru akrual persediaan pada dikel kan, nih dua ini yang ada. Nah, sedangkan pada kasnya, basis kas, itu kan berarti kalau misalnya terkait dengan aset, berarti misalnya belanja modal, kayak itu, pada dikel. Terus terkait dengan validasi dan posting. Jadi operator di modul akuntansi dan pelaporan itu melakukan validasi, dia memvalidasi ya, mengecek gitu kan, istilahnya atas pencatatan jurnal melalui menu validasi jurnal. Terus dia juga setelah divalidasi, dia itu diposting jurnalnya
ke menu posting jurnal. Jadi validasi dan posting itu gunanya untuk menghasilkan neraca saldo yang akan membantu kita dalam membuat laporan keuangan. Jika operator nggak melakukan validasi dan posting, itu sistem by system itu udah otomatis gitu, setiap malam melakukan validasi. Selanjutnya tutup buku. Nah, tutup buku ini untuk apa? Kayak di awal tadi, jadi tutup buku ini biar kalau misalnya bukunya itu udah ditutup gitu kan, berarti nggak ada lagi tuh jurnal yang bisa dibuat gitu. Kalau misalnya udah ditutup itu, jadi nanti dia tunggu open lagi gitu. Jadi ini kayak membatasi periode-periode gitu kan. Misalnya 31 Desember ataupun 31 Januari. Biasanya dia setiap bulan gitu kan ditutup. Nah, jadi ada nanti tutup bukunya itu ada yang sementara ataupun ada yang permanen. Nah, kalau udah permanen itu nggak bisa lagi dikoreksi. Jadi kalau ada yang belum tercatat, nanti dicatatnya waktu udah dibuka lagi di berikutnya. Tapi kalau misalnya di sementara ini masih bisa dilakukan koreksi-koreksi gitu. Selanjutnya pelaporan. Jadi bentuk pelaporan tadi awalnya dari transaksi. Ini proses pembentukan laporan ya. Jadi kan transaksi itu tadi di jurnal. Ada yang masuk ke buku besar akrual, ada juga yang masuk ke buku besar kas. Terus nanti jurnal tadi diposting, dari buku besar itu jadi neraca percobaan ataupun neraca saldo. Ada yang akrual dan juga ada yang kas. Nah, terus akan jadi laporan nih. Yang laporan akrual itu akan jadi LO, LPE, dan juga neraca. Sedangkan yang kas itu akan masuk ke LRA. Nah, kalau misalnya LRP ini apa? Laporan realisasi pendapatan. Kalau LRB apa? Laporan realisasi belanja. Selain yang laporan keuangan tadi, ada laporan lainnya, pelaporan lainnya. Misalnya apa? Laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger. Ini untuk membandingkan saldo subledger di neraca dengan subledger yang ada di modul masing-masing. Tadi kan di modul masing-masing kan ada pencatatan juga tuh. Nah, apa aja nih subledgernya? Ada aset tetap, persediaan, bendahara, dan juga piutang. Terus laporan terkait dengan ketersediaan dana. Jadi di sini kita tahu nih, tadi kan di awal tahun ada anggaran di APBN gitu kan, di DIPA. Kalau misalnya di Satker-Satker tuh pakai DIPA, itu misalnya berapa anggarannya. Terus berapa sih yang udah terpakai, berarti berapa sisanya yang masih tersedia gitu. Misal kalau misalnya contoh tadi, itu belanja jasa misalnya, itu anggarannya tuh 1M. Terus sudah terpakai 200 juta. Berarti dana yang tersedia berapa? Tinggal 800 juta. Itu ada di laporan ketersediaan dana. Selanjutnya ada juga laporan terkait dengan transaksi falas. Ini tuh laporan yang terkait dengan apa ya, transaksi dengan uang asing gitu. Ini menggunakan currency valuta asing. Nah, selanjutnya di pelaporan ini ada aplikasi e-Rekon LK. Nah, kalau misalnya di Sakti itu, kalau misalnya Satker udah pakai Sakti itu tinggal di push data aja gitu. Tapi kalau misalnya yang masih belum pakai Sakti, dia itu nanti pakai aplikasi e-Rekon LK. Jadi aplikasi berbasis web dalam yang dikembangkan dalam rangka untuk rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Ini tuh udah ada mulai di tahun 2016. Nah, jadi ada namanya rekonsiliasi itu ada e-Rekon LK generasi 1, terus juga diperbaharui dengan e-Rekon diupdate gitu kan, diupdate jadi e-Rekon LK dan LK generasi yang kedua. Nah, di e-Rekon dan LK generasi 2 ini dia monitoring rekonsiliasi internal dah di antara UAKPA dan UAKPB yang pengguna anggaran dan juga uang pengguna barang gitu kan. Terus penyusunan laporan barangnya itu tingkat UAK PB, eselon 1, dan pengguna barang. Nah, di sini dia itu nggak ada lagi aplikasi SIMAK di tingkat wilayah eselon 1 maupun di KL. Jadi awalnya itu seluruh, misalnya kan nih kita bilang eselon 3 misalnya, eselon 3-nya, terus eselon 2, ini eselon 1. Ini kan jadi dia waktu dari UAK PB, habis itu ke UAP PB kayak itu kan, terus pokoknya dia berjenjang kan gitu kan, baru kalau misalnya dari sini ke sini terus
ke sini. Ini kan terkait dengan yang anggaran, ini yang terkait dengan barangnya. Nanti barulah disama-samain gitu kan, direkonsiliasi gitu kan, dicocokkan lah istilahnya. Nah, ini kan dia satu-satu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya setelah adanya erekon generasi 2, itu dia kalau misalnya sekali direkon di awal, itu otomatis sudah terekon ke atasnya gitu, di UAPA-nya, UAPB-nya, terus UAPPB-nya gitu kan. Jadi dia kayak lebih ya udah gitu, udah tersistem gitu, udah tersetting keseluruhannya. Nah, rekonsiliasi terkait dengan proses bisnis erekon ini, jadi Satker itu melakukan rekonsiliasi data SAI dengan data siap secara mandiri. Jadi kalau misalnya udah Satker itu udah pakai Sakti, aplikasi Sakti, dia tinggal di push aja, yang kayak tadi di awal aku bilang kan. Tapi kalau misalnya dia itu belum pakai Sakti, berarti Satker yang masih menggunakan aplikasi Saiba, jadi dia harus ADK Rekon itu diupload dulu ke Erekon. Sedangkan kalau udah pakai Sakti, tinggal di push aja. Nah, terus proses rekonsiliasi ini otomatis Satker tuh wajib monitoring gitu terhadap hasil rekonsiliasinya. Satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi itu apakah datanya sama atau tidak sama. Dalam hasil rekonsiliasi telah memadai, KPPN itu bisa approval sehingga ada BA-bar-nya. Bar itu apa ya? Berita acara rekonsiliasi. Nah, dengan tanda tangan elektronik dapat diterbitkan itu kalau misalnya udah memadai. Terus Satker dapat melakukan perbaikan data dan mengunggah ulang data Saiba ke Erekon, dan setiap perubahan data yang diunggah ke Erekon itu memerlukan approval dari KPPN, memerlukan persetujuan dari KPPN. Nah, sekarang itu nggak perlu lagi tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat wilayah eselon 1 dan KL karena udah terkoneksi lah gitu. Nah, di sini proses rekonsiliasi online dimulai dari pertama, kalau misalnya dia itu udah pakai Sakti, berarti tinggal push data Sakti secara terpusat, terus data ini tadi, data Sakti itu akan dilakukan rekonsiliasi oleh sistem secara otomatis, nih KPPN. Jadi kalau di sini tuh Sakti, di Satkeran, Sakti, sedangkan di KPPN ini di span-nya. Nah, terus setelah tadi data Sakti direkonsiliasi secara sistem, hasil rekon nanti akan keluar hasil rekon dan bar terbentuk lah. Akan keluar hasil rekon dan bar. Bar ini berita acara rekonsiliasi. Nah, terus nanti ada persetujuan dari berita acara tadi, lalu berita acara tadi ditandatangan secara elektronik oleh KPA ataupun kuasa pengguna anggaran, kayak kepala satkernya lah. Nah, terus di sini tuh nanti setelah ditandatangan di sini, itu dari KPPN tuh ada tanda tangan juga dari Kasih Vera. Kasih Vera ini apa? Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Jadi tanda tangan secara elektronik, terus Satker mendownload berita acara tadi dengan tanda tangan yang elektronik gitu. Catatan, ini kan tadi dia push data ini kalau misalnya pakai Sakti. Tapi kalau misalnya Satker yang masih menggunakan aplikasi Saiba, itu ADK rekonnya itu harus diupload dulu ke Erekon. Selanjutnya, di pelaporan rekonsiliasi, nih yang tadi mekanisme push data Sakti ke Erekon, jadi data Sakti itu akan diproses oleh aplikasi Erekon, itu mengikuti aturan. Jelas ya? Jadi periode rekonsiliasi itu udah dibuka, barulah nanti status rekonsiliasi itu belum sampai menunggu TTD Kasih Vera. Vera ini verifikasi dan akuntansi. Terus apabila ada perbaikan atau perubahan data setelah status udah ditandatangan, maka harus permintaan riset, meminta riset lagi terkait dengan berita acara rekonsiliasi dan data akan di-push ulang. Gitu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan agar data Sakti itu dilakukan push data ke Erekon, itu push data akan dilakukan apabila ini ya periode udah dibuka kan, yang kayak gini tadi, apabila periode itu udah dibuka. Terus Satker sudah melakukan tutup periode di GLP. Jadi kan rekonsiliasi ini kan proses pencocokan, ya kan, antara
berapa, misalnya wakpa di anggaran sama di barang misalnya gitu kan. Nah, jadi otomatis ketika dicocokkan itu harus udah tutup buku dulu. Jadi transaksinya itu udah final gitu loh. Nah, terus status rekonsiliasi pada aplikasi e-rekon belum sampai status TTD kasih Vera atau bar siap download. Selanjutnya, apabila ada perbaikan atau perubahan data setelah status TTD kasih Vera atau bar, itu kalau misalnya ada perubahan data setelah di TTD, berarti download Satker itu harus meminta reset bar tadi atau ya meminta reset bar dan harus melakukan push ulang data. Selanjutnya ini konsolidasi laporan keuangan. Ini kan ini ya dari kalau kita bilang di sini eselon 3, di sini eselon 3-nya, eselon 2, di sini eselon 1, di sini pusatnya. Pusat. Sini kan konsolidasi LK di level wilayah eselon 1 dan kementerian saat ini itu menggunakan aplikasi e-rekon LK karena belum semua kementerian itu atau lembaga pakai Sakti. Saat ini LK konsolidasi tingkat wilayah dan eselon 1 itu bisa dihasilkan dari Sakti. Ketika ini otomatis terkonsolidasi, tergabung gitu kan, terkonsol ketika Satker melakukan proses posting dan juga tutup buku periode. Selanjutnya, sistem terintegrasi LKPP. Aplikasi terintegrasi LKPP merupakan bagian dari aplikasi SPAN. Nah, aplikasi ini tadi mengintegrasikan data kementerian atau lembaga dan data BUN yang ada di ini di Sakti ya, di Sakti. Ini di SPAN. Terus integrasi data kementerian atau lembaga dan BUN dilakukan secara otomatis melalui penarikan data pada tanggal cut-off laporan keuangan. Aplikasi dapat menghasilkan kertas kerja LKPP dan case LKPP berdasarkan data per tanggal cut-off tersebut. Selanjutnya ini penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Itu ada kalau misalnya di kementerian, kan berarti dari kementerian lembaga KL dan juga BUN kan. Nah, BUN itu kan pakai SPAN dia, LK BUN. Kalau LKKL itu dia seharusnya pakai Sakti. Tapi kalau misalnya ada yang belum pakai Sakti, berarti pakai dari Saiba, nanti masuk ke e-rekon, terus jadilah LKKL. Nah, tadi LKKL dan LK BUN disatukan, jadilah LKPP dia. LKPP itu nanti apa aja? Ada neraca, LPE, LRA, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, resiko dan pengendalian di modul GLP ini, yaitu ada data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kita belajar ataupun kita kita membahas terkait dengan risiko dan pengendalian ini sama saja gitu kan, hampir sama aja kayak di semua modul tuh ini aja gitu risiko dan pengendaliannya. Jadi ada data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Jadi kalau misalnya ini pengendaliannya gimana? Jadi pengendaliannya itu di pemrosesan data, baik di input, proses, dan juga output-nya. Terus pembatasan akses pada data induk. Jadi yang boleh akses itu dibatasi siapa aja yang boleh akses data induknya. Terus resiko kehilangan dan kerusakan data. Misalnya ada kebanjiran, kebakaran, atau sewaktu-waktu data tuh nanti ada rusak gitu kan, atau hilang, nah itu pengendaliannya gimana? Harus ada backup atas data. Jadi kalau memang nanti ada hilang, rusak, atau sebagainya, itu bisa dipulihkan. Terus bisa juga menerapkan DRP ataupun Disaster Recovery Plan. Sudah selesai. Sekian dari video pembelajaran di modul modul GLP ini, General Ledger dan Pelaporan. Kalau misalnya teman-teman ada masukan, pertanyaan, dan juga saran atau koreksi, itu teman-teman bisa isi di steiner.id/bebas. Jadi steiner.id/bebas. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih.
dan semangat untuk UASnya.